Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dengan tema yang baru. Tema sebelumnya adalah belajar dari istri Nabi, namun menganggap selesai karena tersisa satu istri yaitu Maimunah binti Al-Haris. Sudah kami singgung sekilas tentang pembahasan tersebut, dan kita beralih pada pembahasan ujung yang lainnya, yang ini kaitannya dengan harta, yaitu harta kita ada yang asalnya dari sumber yang halal dan juga ada harta-harta yang bermasalah. Atau kita dapat membagi harta itu menjadi tiga: ada harta halal, ada harta haram, dan ada harta syubhat. Sebagaimana Nabi SAW juga membagi hal ini. Yang dikatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara halal dan haram ini ada syubhat, mutasyabihat, ada perkara yang syubhat, masih belum jelas halal dan haramnya. Bisa jadi tidak jelas di sini ada macam-macam. Tidak jelasnya suatu harta itu halal atau haramnya karena pertama kurang ilmu. Jadi kita sendiri yang kurang belajar, kita kurang mengkaji, kita kurang mendalami. Yang kedua, memang dari sisi penyimpulan hukum masih butuh ada penjelasan detail. Bisa jadi penggambaran detailnya dari orang yang bertanya atau orang yang punya kasus. Kemudian penyimpulan hukumnya juga demikian, istinbat atau penyimpulan hukum juga demikian, sehingga suatu perkara itu jadi syubhat. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya kita menjauhi yang syubhat juga. Jadi bukan hanya menjauhi yang haram. Dalam hadis tadi Nabi katakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan diri dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia pelan-pelan bisa terjatuh dalam yang haram. Nah, saya kasih mukadimah ini biar kita memahami urgensi materi atau pelajaran kita kali ini. Di samping kita awali dengan yang di buletin, meminta pada Allah harta yang halal. Ini saya ajarkan doa. Coba lihat doanya. Kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Saya tuntun nanti biar bisa dihafalkan bagi yang belum hafal. Diikuti. Allahumma kfini
bihalalika bihalalika an haramik an haramik wa aghnini wa aghnini bifadlika bifadlika amman siwak amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ikuti artinya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Nah, di sini kita minta, lihat tiga, minta yang halal, minta dijauhkan dari yang haram, kemudian dicukupkan, kita hanya tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak bergantung pada selain Allah. Mudah-mudahan doa itu bisa dihafalkan, dan ini jadi doa sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ini jadi doa untuk nyaur utang. Dalam hadis Ali, barangkali saya pernah sebut, pernah seorang budak, dia ingin membebaskan dirinya, ingin merdeka, ingin bebas. Namun dengan cara dia harus menembus dengan biaya tertentu, harus ditebus dengan biaya tertentu. Maka ketika itu dia harus cari utang. Maka dia adukan masalah ini kepada Ali, kemudian Ali beritahu, dulu saya pernah diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa. Doa ini bisa menyelesaikan masalah utang yang sepenuh gunung. Utangnya itu sepenuh gunung. Makanya ibu tulis lagi di situ, doa nyaur utang. Tambah lagi di situ, sepenuh gunung. Nulis dulu. Terus tabilo ini. Di rumah ditulis, kalau belum hafal itu ditempelkan di mana gitu, biar ingat doa ini. Doa ini tadi sudah jelas, kita minta pada Allah yang halal, kita minta pada Allah supaya dihindarkan dari yang haram. Sekaligus dari yang haram ini ada yang tadi saya sebut syubhat. Jadi yang haram tinggalkan, yang syubhat juga demikian. Lalu dari harta yang halal punya manfaat lagi, di dalamnya itu ada berkah walaupun jumlahnya itu sedikit. Coba perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah berikut ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathiru yadhabu wa yamhaquhu Allah ta'ala. Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah. Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram, yang jumlahnya banyak, hanya cepat hilang, dan tunggu nanti Allah akan hancurkan harta itu. Lihat bandingan yang Ibnu Taimiyah mengutarakan di sini. Ini bandingkan sedikit yang halal dengan banyak harta tersebut, namun dari sumber yang haram. Yang sedikit ini lebih bawa berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Sedangkan banyak namun haram, maka lihat akibatnya tadi, harta tersebut cepat hilang. Maka nanti akan hilang karena harta itu pelan-pelan.
Mungkin dulunya dia itu orang sukses, namun dari pekerjaan yang haram, tunggu saja ada timingnya nanti Allah buat itu berangsur-angsur habis, atau langsung hancur seketika itu. Wayamhaqullahu ta'ala, Allah nanti akan menghancurkan harta tersebut. Tanda ada sesuatu yang masalah dari harta tadi karena tidak berkah. Kalau berkah, walaupun itu nanti berkurang lagi karena dia misalnya sedekahkan, namun dari situ sudah bawa kebaikan yang banyak. Nah itu berkahnya harta yang halal. Mudah-mudahan Allah karuniakan harta kita dengan harta yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Lalu sekarang kita lihat dampak harta haram. Di sini ada 7 poin yang mesti ibu-ibu perhatikan. Pertama, memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Karena itu menyalahi aturan. Ditambah lagi orang yang melakukannya itu mengikuti langkah setan. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 168 berikut ini. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Lihat perintahnya, disuruh makan yang halal, lalu disebutkan lagi asalnya di muka bumi ini halal untuk manusia nikmati. Dan ini dicatat, ini hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu halal sampai datang dalil pengharaman. Saya ulang, hukum asal segala sesuatu itu halal sampai datang dalil pengharaman. Maka kalau nggak ada dalil itu asalnya masih halal. Maka kadang kita nikmati makanan, kita nikmati minuman, itu nggak terlalu banyak tanya. Kecuali kalau kita temukan masalah di situ. Misalnya minumannya itu memabukkan, atau disebut dengan muskir, memabukkan, itu baru jadi masalah di situ. Asalnya kalau tidak memabukkan ini boleh diminum nggak? Jus ini, sirup ini, minuman macam-macam gitu. Asalnya boleh. Karena dalam ayat di sini katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di muka bumi, semuanya itu halal dan thayyib. Maka kalau kita bahas hukum sesuatu, ada namanya hukum asal. Hukum asal ini kita terapkan dulu. Kalau ada suatu masalah, nah itu butuh dalil di situ. Ini apa sebabnya minuman ini haram, apa sebabnya makanan ini haram, dan seterusnya. Lalu dikatakan lagi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Saya pernah sebutkan di majelis Umairah ini ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Masih ingat apa lupa? Ibu, ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Ibu, apa? Ingat gak? Lupa? Atau tawadhu? Baik, sekarang saya urutkan 6 ini. Nanti dalamnya sini ada masalah kita ini. Setan itu, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'il Al-Fawaid,
Setan itu menjerumuskan manusia dengan menempuh 6 langkah berikut ini. 1 langkah nanti ditempuh tidak berhasil, setan beralih ke langkah kedua. Langkah kedua tidak berhasil, langkah ketiga. Langkah ketiga tidak berhasil, langkah keempat, gak berhasil lagi, langkah kelima, gak berhasil lagi, langkah keenam. Urutannya 1. Langkah setan adalah menjerumuskan manusia dalam syirik dan kekafiran. Jadi diajak dulu berbuat syirik, diajak dulu untuk kafir. Terus yang kedua, ini tidak berhasil ya. Kalau berhasil, setan dapat mahkota atau gelar istimewa. Ya mungkin profesornya setan lagi. Dia dapat tingkatan terhormat di dunia persetanan. Kalau langkah 1 berhasil. Langkah kedua, setan akan mengantarkan atau mengajak manusia pada amalan yang tidak ada tuntunan, alias bid'ah. Setan ajak pada kebid'ahan. Yang ketiga, jika ini tidak berhasil, karena dia tahu saya harus manut pada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setan ajak kepada yang ketiga, yaitu melakukan al-kabair, dosa besar. Disebut apa tadi Bu? Al-kabair. Jika dosa besar, dia masalah selingkuh tidak, main judi tidak, homer tidak, pokoknya ini gak mau dia lakukan, ini dosa besar. Maka setan lanjut lagi ke langkah keempat. Setan akan mengajak dia melakukan dosa kecil atau as-shaghair. Namun perlu diingat, ini catatan penting nih. Dosa kecil itu bisa naik tingkat jadi dosa besar kalau terpenuhi 3 ini atau ada masalah 3 ini. Yang pertama, orang menganggap remeh dosa. Yang kedua, dosa ini dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, dosa ini dilakukan oleh seorang tokoh yang jadi teladan, yang jadi contoh. Maka beralihlah tadi jadi dosa apa? Dosa kecil berubah jadi apa Bu? Dosa besar. Jadi dosa kecil jangan anggap ini kecil aja kok. Dosa kecil ini bisa beralih atau naik tingkat jadi dosa besar karena 3 hal, yaitu menganggap remeh, terus kedua dilakukan terus menerus, yang ketiga dilakukan oleh seorang tokoh yang jadi teladan atau yang jadi contoh. Sudah berapa langkah setan tadi Bu? Nah, sekarang yang kelima. Setan akan beralih kalau keempat tidak berhasil, dosa kecil dia nggak mau, maka yang kelima akan diajak pada hal mubah yang berlebihan. Diajak pada hal mubah yang berlebihan. Mubah itu perkara yang boleh. Namun kalau sudah berlebihan, nah itu yang tidak baik. Tidur boleh. Namun kalau dia tidur berlebihan, nah itu yang masalah. Makan juga boleh. Makan yang berlebihan yang masalah. Minum juga boleh. Jalan-jalan boleh. Apapun tadi perkara mudah boleh. Namun kalau dilakukan berlebihan, nah itu yang nanti setan incar lagi ke langkah kelima.
Baik, sudah berapa langkah Bu? 5. Sekarang yang terakhir, langkah ke-6. Kalau ke-5 tidak berhasil, karena dia selalu orangnya pokoknya harus sibuk dengan hal baik, maka setan akan incar yang ke-6 ini. Kalau ini orang anggap baik, namun setan saking jeniusnya, dia akan tetap mengincar nomor 6 ini. Yaitu setan akan mengajak pada amalan yang mafdul, padahal ada amalan yang afdol. Ada istilah mafdul, ada istilah afdol. Mafdul itu kurang afdol. Jadi setan akan mengajak dia pada perkara yang kurang afdol, padahal masih ada yang lebih afdol. Maka dalam beramal itu ada skala prioritas. Prioritinya ada. Saya satu waktu ini saya bertentangan, ada 2 kerjaan. Saya harus memilih yang mana. Kita kalau untuk pekerjaan biasa kita tahu, oh saya targetkan ini dulu. Maka setan juga demikian, dia tahu ini ada yang utama, namun setan rayu-rayu misalnya, kamu lakukan ini saja. Padahal ini juga baik, namun masih kurang afdol. Ada yang lebih baik. Contoh, bisa jadi diajak memilih yang wajib atau yang sunnah. Ibu dahulukan yang mana? Bu, ada wajib, ada sunnah. Mana ini dahulukan? Wajib dulu. Contoh yang para ulama itu bandingkan, ada perkara dua-duanya sama-sama baik, sholat tahajud, sholat malam. Ada perkara lagi, ibu tolabul ilmi, nuntut ilmu. Misalnya saya tidurnya jam 12 malam karena ngaji tadi ada pelajaran yang perlu saya selesaikan. Seperti saya contohkan Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah dulu itu kesibukannya sampai tengah malam itu sibuk untuk ulang-ulang hadis. Sehingga Abu Hurairah itu tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, nggak sempat. Maka Nabi SAW wasiatkan pada Abu Hurairah 3 hal. Lakukanlah sholat witir sebelum tidur 1. Wasiat kedua pada Abu Hurairah, lakukanlah sholat 2 untuk ganti sholat malam tadi yang nggak sempat. 3. Berpuasalah 1 bulan itu ada 3 hari. Coba wasiatnya apa tadi? 1. Lakukanlah witir sebelum tidur. 2. Sholat 2 ganti tadi sholat malam. Misalnya kita sholat malam, misalnya ada yang ganjil, taruhlah 11. Maka dia ganti dengan sholat duha, dia ganti di waktu duha, dia genapkan 11 tadi. Jadi berapa berarti? 11 digenapkan, tambah 1, berarti jadi berapa? 12. Berarti dia kerjakan 12 rakaat di siang hari. Nah, maka Abu Hurairah itu gak sempat sholat malam, dia ganti dengan duha. Lalu disuruh puasa 1 bulan itu minimal 3 hari. Bisa memilih dengan cara puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, coba lihat tadi. Kenapa Abu Hurairah kok gak disuruh sholat tahajud saja? Disuruh untuk meroja hadis, suruh ulang-ulang hadis. Karena dia tahu prioritinya apa. Skala prioritasnya apa, Bu? Duduk dia pulang hafalan, dia itu belajar, itu demi kemaslahatan dirinya dan ini kemaslahatan umat. Orang jadi tahu hadis. Abu Hurairah itu punya hafalan sekitar 5.300 hadis. Apalagi mesti dia ulang-ulang. Maka itu lebih diprioritaskan daripada dia lakukan sholat malam tadi, karena ada yang lebih urgent di situ. Maka sampai-sampai Imam Syafi'i katakan, thalabul ilmi afdalu
minan nafilah. Nuntut ilmu itu lebih afdal dari ibadah sunnah. Menuntut ilmu itu lebih afdal dari ibadah sunnah. Dan ini sekaligus isyarat kita nuntut ilmu itu juga amalan. Berarti duduk dalam majelis ilmu juga dapat ganjaran. Tadi Imam Syafi'i bandingkan dua amalan. Masa yang satu itu bukan amalan, yang satu amalan? Itu sama-sama ibadah, Bu. Ibu duduk, ya, duduk 1,5 jam gitu. Nyatet, walaupun nanti sambil ngantuk-ngantuk sedikit. Ya, dimaklumi lah. Kepalanya duduk, terus ngeliat lagi ya. Oh iya, ya. Connect. Tadi sinyalnya keganggu Ustaz. Namun sudah duduk kayak gitu, Bu, itu sudah pahala sendiri tuh. Jadi jangan kira duduk ini saya ini belum ibadah apa-apa, Bu. Ibu duduk itu sudah ibadah. Itu sama dengan ibu itu sholat duha, itu ibadah. Nah, nuntut ilmu juga ibadah, Bu. Maka kalau mau dibandingkan lagi, nuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Maksudnya Syafi'i apa? Ini saya ngaji, kalau saya milih sholat duha atau saya ngaji, kok masih mending saya ngaji. Walaupun mungkin saya terbatas sekali, saya nggak sempat itu sholat duha ini karena ini padat banget. Ya sudah, dapat ganjaran juga ya. Itu namanya skala prioritas. Setan ngajak yang kurang afdal. Sudah sholat malam aja, ngaji ngapain? Ngantuk aja kamu dalam majelis. Sudah sibuk aja malam hari. Nggak usah nambah ilmu, sudah cukup. Kamu tambah ngaji nanti tambah banyak ilmu, nanti sulit diamalkan. Sudahlah, nggak usah nambah-nambah. Nanti tahu halal nanti malah jadi berat. Oh, setan macam-macam perayunya ini coba lihat. Godaannya kuat banget tuh ya. Kita mana yang mafdul, mana yang afdal. Sehingga Imam Ibnu Qayyim disimpulkan, setan itu dia sebenarnya lagi ngajak ke kebaikan, Bu. Namun di kebaikan ini kurang afdal. Ya, ibu pilih satu pintu kebaikan, namun ibu tinggalkan banyak pintu kebaikan lainnya. Itu pintunya yang lain masih banyak, ibu cuma pilih satu. Itu kalau pilih kurang afdal kayak gitu. Pintu kebaikan banyak, kita taruh ada 70 nih. Ibu cuma pilih satu pintu, masih ada 69 pintu lainnya. Ibu tinggalkan cuma gara-gara pilih yang kurang afdal. Jadi tadi saya sebut, tadi kita dahulukan mana wajib, mana sunnah. Juga nanti kadang dipilih mana yang masalahnya lebih besar, mana masalahnya itu biasa. Kadang juga memilih, ada yang waktu saya ibadah itu, ini waktunya waktu ibadah ini. Jika bertabrakan dengan ibadah yang satu, ini masih bisa ditunda. Contoh misalnya, ibu lagi dengan azan, terus lagi baca Al-Quran. Jawab azan yang dipilih atau baca Al-Quran? Kenapa ibu pilih jawab azan? Bukan masalah wajib, Bu. Kenapa? Waktu jawab azan cuma saat ini saja, Bu. Baca Al-Quran masih bisa ditunda. Iya kan? Contoh lagi misalnya, ba'da subuh ada dua pilihan. Saya baca zikir pagi atau saya baca Al-Quran. Mana dulu ibu prioritaskan? Nah, zikir pagi. Karena baca Al-Quran saya masih bisa tunda. Zikir pagi waktunya pas pagi ini. Baca Al-Quran saya bisa pagi, saya bisa siang, bisa sore, bisa malam. Itu prioritinya. Maka setan nanti akan rayu ini, kamu pilih satu pintu kebaikan ini. Itu menurut penilaian kita. Nah, kalau kita timbang-timbang, wah ini kurang maslahat, atau waktunya ini kurang pas. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah-langkah setan. Maka setan akan rayu dalam 6 hal. Pertama tadi apa, Bu? Syirik dan kekufuran. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, al-kabair, dosa besar. Yang keempat, as-saghair, dosa kecil. Yang kelima, apa yang kelima? Mubah yang berlebihan. Yang keenam,
ya ada perkara yang mafdul dirayu setan di situ, padahal masih ada yang lebih afdal. Lalu lihat lagi, berarti kesimpulannya harta haram itu bagian entah itu dosa besar atau itu dosa kecil. Bisa nanti mengantar juga sampai ke syirik, sampai tingkatan kekafiran, karena orang ada yang kejar dunia itu nggak pernah mikir halal haramnya. Syirik pun diterjang supaya harta ini ada. Setan akan incar itu. Dalam masalah harta mungkin juga langkah setan itu ada. Terus bahaya yang kedua, akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Adanya harta haram membuat kita jadi kurang semangat untuk beramal. Mungkin tahajudnya malas-malasan, ibadahnya juga demikian, suruh ngaji juga demikian. Coba lihat di sini ayat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Lihat, yang dimaksud dengan makan yang thayyib di sini adalah makan yang halal. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid bin Jubair dan Ad-Doha. Tadi dikaitkan makan yang thayyib dengan wa'malu sholihan. Lakukanlah amal soleh. Berarti ada kaitannya amal soleh dengan makan yang thayyib. Ingat, thayyib itu makan yang halal ya. Berarti ada kaitannya makan yang halal dengan beramal soleh. Makan halalnya diperhatikan, maka untuk amal solehnya juga makin lebih bagus, makin lebih berkualitas. Jika ada di situ masalah, maka pengaruh juga pada ya amal solehnya tadi. Jadi malas-malasan, jadi kurang semangat untuk ibadah. Seharusnya dia bisa melakukan kewajiban ini untuk keluarkan zakat, untuk haji, itu pun juga nggak bisa karena ada yang haram yang dia nikmati. Terus yang ketiga, memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Saya bacakan ayat dulu, baru saya sebutkan apa sih Yahudi ini, kebiasaan mereka. Allah berfirman, wa taru katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbar an qawlil ithmi wa aklihimus suht labisa ma kanu yasnaun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Mengapa orang-orang alim mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka, itu disebut ahbar, rabbaniyun, yang disebut ahbar wa ruhban. Orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram tadi. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Disebut orang Yahudi itu makan yang haram. Terutama orang Yahudi dulu itu di masa Nabi SAW terkenal sebagai saudagar kaya raya. Penduduk Madinah rata-rata itu sibuk dengan pertanian, sehingga mereka butuh modal dan biasanya pinjam pada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini punya sifat kalau beri pinjaman dia kenakan riba. Ribanya Yahudi kayak gini. Riba Yahudi. Riba apa dulu? Ibu-ibu, tambahan dalam utang piutang. Ini tanggal jatuh tempo misalnya, tanggal 12 misalnya ya, sudah pinjam nih. Selama peminjaman
Selama pinjaman dari awal sampai jatuh tempo tadi, Bu, ini tidak ada riba sama sekali. Jatuh temponya itu kalau dia bayar tepat waktu, tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada tambahan. Nah, ketika jatuh tempo, kalau orang-orang yang tadi berutang itu tidak bayar, maka dijatuhkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu bayar sekarang juga. Pilihan yang kedua, kamu kena riba. Nah, dendanya itu berlaku di sini, Bu. Setelah jatuh tempo, itu baru dikenakan. Sejak awal pinjam, kembalikannya tepat waktu, ya balikan juga seperti itu. Pinjam 1 juta, ya balikan juga 1 juta. Orang Yahudi. Paham, Bu? Kalau sekarang bagaimana? Ibu. Sekarang bagaimana? Ini jatuh tempo nih. Pas pinjam lagi masa pelunasan, ini dari 2 bulan yang lalu lah misalnya, walaupun ada yang utang 20 tahun. Nah, 2 bulan yang lalu sampai jatuh tempo. Gimana kalau zaman ini? Sudah ada tambahan belum? Tambahannya gimana? Oh, tiap bulan sejak rekan kontrak itu sudah ada tambahan. Ya wes, tambahan gitu, tambahan lagi gitu. Nah, berarti ini riba, kiwis riba, iki riba, terus apa? Setelah lunas ini, setelah jatuh tempo nggak lunas? Ya mungkin ada yang kasih tenggang waktu juga, denda, atau nanti bisa juga apa? Sita gitu. Ini zamannya Yahudi, ini zaman 2020. Ini padahal dulu ini tradisi jahiliyah. Tradisi apa, Bu? Jahiliyah. Saya ini super jahiliyah. Kejam banget, Bu. Paham Yahudi tadi sistem ribanya, paham? Saya ingin tarik ke masa silam biar ibu tahu masa sekarang, biar tahu ngerinya, itu ngeri banget ya. Itu nanti jadikan bandingkan, ini ribanya Yahudi, itu ribanya 2020 itu. Pinjam awal bisa jadi gak ada jaminan apa-apa tuh, cuma setor KTP mungkin ya, bisa ya. Kalau online itu ada aplikasi online juga sih, Bu. Ada kan? Ada. Aplikasi ada Bu di HP, Bu. Cari aja di Play Store juga. Mau tak beritahu? Ada, Bu. Ibu bisa punya 40 aplikasi. Ini belum disaur, yang ini belum nyaur. Nah, buka aplikasi baru lagi, nanti dapat pinjaman lagi. Gali lubang, tutup lubang. Total 40 aplikasi, ya wes 40 tagihan. Nanti tinggal hitung aja tuh kayak gitu ya. Ini dia sudah jahiliyah, Bu. Ini diadopsi di awal-awal Islam lagi. Masa jahiliyah masih kayak gini awal-awal dulu, sebelum nanti terapkan nanti hukumnya ini. Diadopsi oleh orang-orang musyrik juga. Mereka adopsi dari orang-orang Yahudi. Lantas ya diterapkan seperti itu. Ya sekarang lebih kejam lagi dulu. Jadi mau tahu perbedaannya di situ, sama-sama riba, sama-sama ada tambahan dalam peminjaman uang, dan itu sudah jadi tradisinya orang Yahudi. Namun Yahudi masih mending, Bu, masih baik hati kalau kita bilang, enak ya, kok nggak ada tambahannya, terus tak pilih lah. Yang penting saya on time. Nah itu, kalau Yahudi itu kayak gitu. Oh, namun kalau kamu telat, oh tunggu saja. Kalau kamu telat, tunggu aja. Ini lebih parah lagi nanti. Tapi kalau zaman sekarang lebih parah lagi sejak awal. Ibu ketika
sudah buat perjanjian, sudah bulan 5 itu sudah hitung tambahan sampai jatuh tempo selesai gitu. Ini belum saya bahas riba, itu baru mukaddimah aja itu. Itu baru pengantar. Buku di bahasa itu tebal, ya kayak beginilah tebalnya. Saya nggak mau bedah, nanti ibu pada nangis-nangis, nanti gak usah aja. Ya. Terlalu banyak pikiran, pelan-pelan deh. Ini baru mukaddimah. Mukaddimah masih puyeng ya Bu ya. Terus yang keempat, bahayanya lagi, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Yang pernah dinasihatkan oleh Nabi SAW pada sahabat Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging yang ada pada tubuh kita yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka akan hak dibakar dalam api neraka. Terus yang kelima, doa sulit dikabulkan karena adanya harta haram. Pengaruhnya sampai pada doa. Sudah berdoa lama-lama sulit terkabul. Itu bisa koreksi padanya. Coba lihat di sini. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Saya bacakan sebagainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tayyib, tidak menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Dan sesungguhnya Allah perintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Lalu Nabi ceritakan gini, semasa kalau rajul, beliau ceritakan seorang laki-laki yutilus safar, dia menempuh perjalanan jauh, safar. Ash'atha akbara, di mana dalam keadaan yang kusut berdebu. Yamutu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa. Lantas mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa man amu haramun, wa man basu haramun, wa qudiya bil harami fa anna istajabu lahu. Padahal makanannya itu haram, padahal pakaiannya itu haram, dan juga dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Orang ini Bu yang diceritakan sebenarnya punya 4 sebab doa terkabul. 4 ini catat. Ini 4 sebab doa itu terkabul. Yang pertama, menempuh safar. Menempuh safar. Ini saya jelaskan sekilas safar. Yang kedua, meminta dalam keadaan butuh. Karena tadi dia dalam keadaan kusut, ya berdebu, itu lagi banyak-banyak mohon pada Allah itu. Lagi memang urgent, penting banget dia minta. Lagi butuh pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, ya butuh yadaihi ila sama, mengangkat tangan ketika berdoa. Bisa tangannya dirapatkan kayak gini, bagian dalam itu ditengadahkan ke atas atau ke muka, ya seperti ini atau seperti ini. Itu. Terus yang keempat, dia lakukan sebab lagi, memanggil atau menyebut nama Allah.
Tadi kan dia seru, dia panggil, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu sama kita panggil Asmaul Husna juga, Bu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ada. Contoh lagi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu contoh. Berapa tadi, Bu? 4 ya. Satu apa? Yuti musafar, melakukan safar. 2 apa, Bu? 2 dalam keadaan butuh. Bisa sambil nangis-nangis, doanya boleh. Itu tanda butuh banget itu. Mohon sekali, tanda butuh doa bisa diulang-ulang. Ya, saya minta 3 kali, nyebut 3 kali, itu tanda butuh ini. Dan Allah tidak permasalahkan ini. Minta banyak sekali pun Allah tidak masalah. Kalau manusia dimintai banyak, protes manusia. Oh, kamu mau minta terus, kamu mau minta terus. Allah enggak. Kita minta berulang-ulang lagi, minta lagi. Kalimatnya diulang-ulang sampai doa ini. Itu malah mulai itu senang. Anda butuh. Yang ketiga apa? Apa? Mengangkat tangan. Yang keempat apa? Menyebut nama Allah. Bisa dengan menyebut Asmaul Husna sesuai dengan isi doa. Coba lihat tadi, yang pertama tadi, Bu, safar. Safar itu apa? Safar jaraknya bintang kilo, Bu. Saya jelaskan biar tahu ini. Mau dari Solo mau kemana gitu tahu. Ya. Jumhur itu nganggap orang itu bersafar kalau menempuh jarak 85 kilo. 4 buruj istilah fikihnya ya, 16 farsah. Pendekatannya 48 mil, pendekatannya lagi 85 kilo. Coba lihat ini tadi. Ini dari Kalitan. Luar 85 kilo kira-kira sampai mana? Semarang berapa kilo? Hah? Saya nggak tanya berapa jam ya. Kita pakai hitungan kilo bukan jam. Berapa, Bu? 80 kilo sudah dapat? Baik. Saya taruhlah sini Semarang. Ini 85 kilo. Baik, lihat. Ketika ibu keluar dari batas kampung atau batas kota, saya biasanya sebut kalau di buku-buku itu namanya buku fikih itu batas kampung, rumah terakhir. Makanya Solo ini agak sulit di rumah terakhir. Ini di mana ya rumah terakhir? Nyambung terus kan? Nyambung kan? Mungkin kalau terpisah jembatan besar atau ada batas di situ baru kelihatan. Taruhlah itu sudah keluar dari Solo. Ketika sudah keluar dari batas ini, ibu sudah boleh kosong sholat. Sejak keluar, walaupun belum sampai Semarang, belum sampai 85, namun sudah keluar dari batas kampung, sudah boleh kosong sholat. Sholat 4 rakaat dijadikan 2. Hitungnya bukan pulang balik ya, sekali. Bukan PP, sekali ini dari sini ke sini. Kalitan ke Jogja berapa kilo? Coba tanya Mbah Google, coba tanya. Berapa? Kurang dari 80 kan? Kurang ya? Saya 65 kalau nggak salah. 55. Hah? 55. Nah, maka kalau ke Jogja, kalau pakai perhitungan ini pendapat jumhur ya, jumhur ulama. Maka kalau sampai Jogja, berarti ibu belum kosong sholat. Gitu. Namun kalau ke Gunung Kidul beda lagi. Gunung Kidul lebih jauh, 90. Saya kesini 90 kilo.
Berarti sudah kan? Nah, sudah bisa kosor. Saya sudah keluar bukan dari Gunung Kidulnya, Bu. Dari wilayah saya, kecamatan saya itu keluar itu sudah tanah kosong, sana jarang rumah. Keluar dari situ sudah boleh kosong sholat sampai nanti ke sini. Itu sudah safar. Ustaz, kenapa gak pakai pendapat yang menyatakan dilihat dari urf atau kebiasaan masyarakat masing-masing? Itu tidak pakai standar, nanti pakai feeling masing-masing. Jadi orang seenaknya saja nanti. Kita gak punya standar jelas. Kalau pakai hitungan kilo kayak begini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, maka standarnya sudah jelas, Bu. 85. Enak. Maka kalau memang jaraknya bertempuh 85, ketika keluar ya sudah yakin itu keluar dari batas kampung atau rumah terakhir, maka dari situ sudah boleh apa tadi? Qashar sholat. Ustaz, jamak atau tidak? Jamak itu tergantung, Bu. Apa perbedaan jamak kalian qashar, Bu? Ini nggak mesti selalu ya, Bu ya. Ini jamak itu sendiri, qashar itu sendiri, Bu. Jamak itu kita gabungkan 2 sholat jadi 1 waktu ketika butuh. Kalau qashar itu lakukan ketika safar. Tidak safar gak boleh diringkas jadi 2. Cuma saat safar saja kalau qashar 4 jadi 2, ini kalau safar saja, Bu. Paham ini, Ibu? Paham betul? Saya ulang, jamak itu dilakukan ketika butuh. Contoh, hujan deras, kita jamak, Bu. Namun tidak perlu qashar karena saya lagi nggak pergi, saya lagi di sini, maka cuma jamak saja. Sholat yang kedua saya majukan ke sholat pertama, jamak takdim. Namun kalau qashar dilakukan kapan? Qashar itu saat safar. Ingat kalimatnya baik. Jamak itu ketika butuh. Qashar itu ketika apa, Bu? Safar. Itu beda. Maka bisa jadi ibu jamak sholat tapi tidak qashar. Contoh, nih sudah dari Semarang ya, sudah begini, balik, sudah sampai di Solo. Ustaz, saya belum sempat sholat maghrib, gak dapat masjid. Sekarang sudah sholat isya. Caranya gimana? Jamak takhir. Namun karena sudah sampai di Solo, tidak qashar lagi. Karena sudah sampai, maka tidak jadi musafir lagi. Berarti sholat isya'nya 4, maghribnya 3. Gitu. Contoh, saya pergi zuhur belum, saya balik sudah sampai Solo lagi. Saya kalau masih dalam perjalanan saya bisa qashar. Namun ini sudah sampai di tempat saya sudah mukim lagi. Maka sholat zuhur asar, misalnya sampai sini asar ya, maka zuhurnya diundur, takhirkan ke waktu asar. Namun zuhurnya jadi 4, sholat asarnya juga jadi 4, tidak diqashar. Kenapa? Tidak lagi bersafar, Bu, sudah nyampe Solo. Jadi ingat istilah ini, jamak itu ketika butuh, kalau jamak ketika butuh, qashar ketika safar. Ingat itu baik-baik, gak bingung. Sekarang Bandara Solo apa, Bu? Haji Soekarno ya, baik. Ibu sekarang mau terbang ke, ya untuk perjalanan 3 jam di pesawat. Berangkatnya jam 5 sore. Ya, berangkatnya jam 5 sore. Sampai tempat tujuan jam 8 malam. Maghrib isya'nya di mana?
maghrib isyaknya gimana? Tempat tujuan. Maghribnya berapa, isyaknya berapa? Maghribnya 3, isyaknya tempat tujuan. Sudah safar berarti 2. Sekarang saya mundur lagi. Saya take off, ya. Saya take off. Maghrib berapa? Jam berapa sekarang? 6 ya, kalau jam 6. Saya take off jam 7, namun suruh boarding jam setengah 7. Perjalanan sama 3 jam. Saya tunggu nanti sampai tempat tujuan jam 10 lah, gitu. Ya, jam 10. Sekarang, ibu sholat maghrib isya di mana? Siapa tahu pesawatnya nanti delay lagi jam 12 malam nggak nyampe. Ibu sholat maghrib isya di mana? Di bandara, ya, di bandara. Maghribnya berapa, isyaknya berapa? Maghribnya 3, isyaknya kenapa 4? Belum terbang. Kan ibu belum safar. Kosong itu kalau mau safar kan masih di sini. Saya belum datang Ustaz. Oh ya belum, berarti masih sempurna. Paham ini ya? Sekarang, kenapa nggak sholat di pesawat saja? Ya tadi kan, pesawat aja kan nggak apa-apa. Kenapa Bu? Kenapa Ibu? Karena gerakan nggak sempurna. Ibu berdiri bisa di pesawat berdiri? Maaf ya ibu sampingnya, maaf ya saya sholat dulu ya. Bisa? Rukuk bisa? Sujud bisa? Enggak kan? Nah, kecuali kalau pesawatnya ada musola. Pesawat domestik kita nggak ada. Bahkan berarti ketika itu kita tidak bisa lakukan gerakan rukun-rukun secara sempurna. Maka Nabi SAW itu kalau sholat wajib tidak pernah lakukan di kendaraan, kecuali nanti darurat. Daruratnya gimana? Saya terbang nih Ustaz, saya ke Indonesia Timur. Subuh pas di pesawat Ustaz, saya tunda landingnya itu jam 7, subuh sudah berakhir. Sholat subuhnya di mana? Di pesawat. Paham kan? Jadi ingat kalimatnya baik-baik ya. Jamak dilakukan ketika apa? Butuh. Kosor ketika apa? Sama. Gak bisa dibalikin. Namun seandainya Bu, ibu gak kosor pun sudah safar ya. Saya safar ke Surabaya misalnya dari Solo sini. Saya safar. Ibu ketika di sana gak kosor pun gak masalah. Ibu gak dihukumi dosa di situ. Misalnya, saya sholat pas dengan imam mungkin Ustaz. Pas zuhur, imamnya kan 4. Yang jadi makmum tentu ikuti imam. Saya 4 Ustaz sama imam zuhur, habis itu saya asar 2, boleh. Karena 4-nya tadi karena mengikuti imam. Yang gambaran safar tuh kayak gini. Ini pendapat jumhur yang saya pakai. Nah sekarang kita balik lagi. Berarti pengaruh doa itu karena ada harta yang bermasalah tadi membuat doa itu sulit terkabul. Padahal sudah terpenuhi 4 ini. Safar dia lakukan, dia dalam keadaan butuh, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian orang ini tadi menyebut ya Rabbi ya Rabbi. Ternyata Nabi katakan apa? Makanannya itu haram, pakaiannya itu haram. Terus dikerjakan juga dari yang haram. Fa'ana yustajabu lidzalik. Gimana mungkin bisa dikabulkan? Ya, karena hal-hal itu tadi ada penghalang berarti. Berarti doa bisa terkabul itu kalau terpenuhi syarat, penghalangnya nggak ada. Terpenuhi syarat, penghalangnya nggak ada. Terus yang keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza tabayatum bil 'ina wa qastum asnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian berjual beli dengan cara ina itu cara riba. Satu model ya cara riba dengan menggunakan trik. Detailnya ada. Terus mengikuti ekor sapi, sibuk dengan ternak. Kemudian ridho dengan bercocok tanam, sibuk dengan pertanian dan meninggalkan jihad, di mana jihad ketika itu diperintahkan fardu ain, maka Allah akan menguasakan kebinasaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Berarti karena sibuk dengan dunia, tidak perhatikan halal dan haram, malah kita tambah hina. Berarti untuk selamat kembali pada ajaran Islam. Lalu yang ketujuh, karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis Ibnu Abbas, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin." Jika telah tersebar zina dan riba di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka tadi telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Sebenarnya mereka lagi minta diazab. Ya tadi zina di mana-mana, riba di mana-mana tadi, malah musibah itu sering terjadi. Maka solusi biar musibah nggak turun, sampai virus-virus berbahaya juga nggak datang, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di mana, Bu? Majelis pengajian. Itu cuma ada di sini. Di luar sana itu nggak dengar itu. Ada yang larang yang ini, ada yang tolongkan yang ini, ada yang bilang gitu halal, nggak ada. Cuma ada di majelis pengajian aja. Itu makin mengurangi musibah. Lalu kita bahas yang terakhir, harta haram itu sumbernya dari 3: zolim, riba, dan gharar. Harta haram sumbernya 3, Bu. Satu apa? Zolim. 2, riba. 3, gharar. Mana yang ibu nggak pernah dengar yang mana? Gharar. Gharar itu ada unsur tidak jelas. Mau kasih contoh orang kota apa orang desa? Bu, mau kasih contoh orang kota apa orang desa? Nah, contoh di kampung, mancing. Masuk bayar 100.000. Panitia tetapkan di situ ada ikan yang dikasih label khusus, ikon. Kalau ikan ini berhasil dipancing dalam kurun waktu jam sekian sampai jam sekian, ada yang dapat. Sudah ada tulisan itu, ada motor, ada kulkas, ada mesin cuci. Ada 3. Masuknya berapa tadi, Bu? 100.000. Nah, terlalu murah lah, 300. Yes. 300.000. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dapat tadi? Ikan cuma 3 yang ada ikonnya tadi. Berarti yang dapat berapa orang? 3. Padahal bisa jadi ikut 50.
Unsur tidak jelasnya apa, Bu? 3 yang dapat, 47 tidak dapat. Dapatnya untung-untungan atau memang itu sudah kamu yang harus dapat, atau untung-untungan? Untung-untungan. Seperti itu gambaran gharar. Kita sebut judi. Padahal di kolam mancing kayak gini, Bu, itu sudah ditulis di luar, tidak boleh ada perjudian. Ini wes judi, gak usah pakai ubah-ubah nama lah di luar. Mau contoh modern lagi di kota? Mau? Nanti Ibu ini banyak tahu nanti. Ibu beli tiket, tiketnya 100.000. Masukkan dalam mesin. Bola basket diambil, dimasukkan dalam jaringnya sendiri. Keluar. Sampai 10, sampai 20, keluar tiket banyak. Habis itu ditukar. Sudah dapat gambaran? Sudah. Itu namanya gharar. Saya bawa anak saya ke tempat kayak gini, sudah lihat dari jauh saja. Oh, ini gak bisa. Ini gak terima saya kayak begini. Ibu masukin tiket tadi, terus mesin ambilnya. Kumpulan boneka sini. Turun ini ambil. Ada yang gak dapat kan? Ada yang dapat boneka yang besar, ada yang dapat bagus. Itu gak sesuai keinginan dia. Untung-untungan. Betul atau tidak? Nah, itu gambarannya gharar. Paham, Bu? Ini senyum-senyum ini kenapa? Saya bilang kasih contoh apa? Saya kasih contoh. Itu bilang di kampung saya tahu, di kota saya tahu ini. Namun kalau ini tidak masuk gharar, karena kerugiannya dikit, dan itu nggak dianggap rugi. Ibu masuk toilet bayar berapa? Baik, ada yang pakai cuma ini sedikit aja kan? Betul nggak? Oh, nggak bisa, saya 500 aja lah. Nggak bisa. Tetap berapa? 2.000. Itu namanya gharar sedikit. Contoh lagi, makan di warung. Makan itu dihitung nasinya atau lauknya, Bu? Kalau prasmanan langsung ambil. Nah, itu nasi numpuk segini toh. Nah, nggak tempe. Tetap yang dihitung apa, Bu? Nah, ini tadi. Kenapa kok tidak dihitung nasinya tadi? Gharar sedikit. Nggak rugi-rugi banget itu yang jual. Namun coba kalau ambil sudah numpuk ini, ternyata di dalamnya sudah ada ayam satu tutup keluarnya nasi itu gharar tenan itu. Ibu-ibu yang ada sama anak kos-kosan, itu kayak gitu kerjaan mereka sebagai. Keluarin ayam itu numpuk nasi, dikasih keluar tempe sama kerupuk aja. Mas dia, itu gak ada ayam itu. Itu gharar besar. Dia makan makanan haram itu. Sama seperti dulu kalau di sekolah, ambil gorengan 5, bayarnya 2. Itu gimana tobatnya itu? Tobatnya gimana? Cari yang si banyak dulu jualan itu. Mbak, dulu ini saya murid nakal, Mbak. Dulu saya biasanya ambil 5, itu tiap hari lagi. Saya cuma bayar 2. Itu gharar besar banget. Kalau sudah lulus sudah jadi pengusaha, baru dia lapor sama si Mbak. Kalau dia gaji usahanya bagus, dari itu sudah aman banget. Itu namanya gharar. Dari gambarannya gharar ya. Jadi harta haram cuma 3 ini, Bu, sebabnya. Ada zalim, ada
rinciannya banyak, riba rinciannya banyak, gharar rinciannya banyak. Lengkapnya itu ada di buku ini, Harta Haram Muamalat Kontemporer Ustaz Irwandi Tirmizi. Saya mau ringkasin aja, Ibu mumet nanti baca ini. Jadi buku ini tebal-tebal Bu, ringkasannya cuma 3 ini. Cuma 3 ini saja. Zolimnya nanti beliau rinci, terus nanti gorornya itu dirinci, ribanya dirinci. Dan itu biasanya malas baca kayak gini, wes paling plastiknya belum dibuka. Kalau beli kayak gitu, saya mau dikasih itu. Zolimnya nanti ada kaitannya dengan hak Allah, ada zolimnya nanti dengan dia rugikan individu. Ada dia rugikan halayak ramai, dia rugikan. Contoh misalnya hak Allah, nanti di pertemuan berikut saya sebutkan ya. Hak Allah contohnya nggak mau bayar zakat, itu kewajiban dia. Kenapa disebut zolim? Itu harta orang miskin masih dipegang orang kaya, nggak mau salurkan. Iya kan? Maka kalau masih ada dalam mata simpanan belum dikeluarkan, berarti itu masih haram Bu. Harusnya diserahkan pada orang miskin yang beradaban. Contoh yang dia rugikan individu, dia jual barang najis, dia jual barang haram, barang-barang najis dia jual. Dia muslim, namun misalnya jualan babi misalnya, dia zolimi itu, zolimi individu. Ada yang merugikan orang banyak, dia timbun barang yang ini jadi kebutuhan pokok, orang sangat-sangat penting sekali cari barang itu. Di saat orang-orang banyak cari, kemudian dia simpan, dia timbun. Ketika harga melonjak tinggi, baru dia keluarkan, rugikan orang banyak. Zolim. Kalau juga tadi sudah kita lihat contohnya. Nah, coba lihat di buletin. Hukum asal setiap muamalah adalah halal selama tidak ada dalil yang melarang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal, riba itu haram. Maka asalnya transaksi, ibu mau jualan langsung di toko, di warung, swalayan, jualannya online, asalnya halal dulu. Kecuali ada masalah-masalah, ya, kecuali ada masalah di situ, itu bukan barang ibu, itu nyatakan itu barang ibu. Misalnya ini toko lain, ini online misalnya, ini online punya orang lain. Ibu gak ada izin ke dia ngambil gambar itu, namun ibu foto atau screenshot gambarnya, kemudian ibu edit lagi, kemudian ibu jadikan foto di online ibu, toko online ibu. Ibu belum punya itu. Ini nanti jadi kasus pertama, baca gambar orang pertama. Kemudian ini jadi kasus yang kedua, ini jual beli barang yang kita belum punya. Kecuali kalau statusnya ibu jadi wakil. Orang lain bilang, silakan jualan, ambil foto saya ini, silakan jualan. Nanti kamu ada komisi kalau barangnya laku sekian. Ada kerjasama, beda. Namun asalnya jual beli halal. Kemudian dari hadis disebutkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, membatalkan atau melanjutkan transaksi. Jadi ibu, ini ibu mau barang kasir ya. Dan di kasir ini ibu masih ada kesempatan, ini namanya khiyar majelis. Saya mau ngambil ini semua, atau mungkin saya uang saya pas-pasan, saya cancel beberapa barang. Ketika ibu meng-cancel beberapa barang, itu namanya khiyar majelis. Saya dengan ya yang menjaga kasir, saya bilang, maaf, saya ternyata dompet saya cuma uang sedikit, maaf mbak, saya ambil sebagian barang ini saja, yang ini nggak jadi.
Ibu lagi putuskan mau lanjut atau tidak. Itu namanya khiyar. Contoh lagi, ada namanya aib. Barang itu punya cacat. Maka dalam syariat kita ada namanya khiyar aib. Jadi jika barang itu cacat, saya sudah beli sesuatu, maka saya bisa protes kalau ini cacat. Maka syarat yang kurang bagus dibuat oleh penjual ketika dia tulis di nota, barang yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Padahal mungkin kita cek di tempat, kita belum temukan aibnya, Bu. Ketika bawa, masa cuma goncangan dikit saja sudah rusak begitu, total gak bisa nyala sama sekali. Kan konsumen rugi. Maka syariat tetapkan ada namanya khiyar aib. Jadi karena ada aib, nanti putuskan mau lanjut atau tidak. Terus disebutkan fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur, penjual pembeli jujur, kemudian dan menjelaskan, saling menjelaskan tentang barang ini. Ya kalau memang ini barang second, pernah rusak beritahu saja. Wah ini HP saya ini pernah jatuh 10 kali. Saya sudah hitung, kenal loh ini. Ya kalau ada yang mau beli, alhamdulillah. Kalau nggak ada sudah karena dia mungkin tanya itu pernah jatuh berapa kali HP itu. Ya beritahu saja. Namun saya kasih protek kayak gini, beritahu juga. Jika saling jujur menjelaskan burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk jual beli tadi. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Namun jika dusta, bohong, tidak jujur, akan musnah keberkahan, akan hilang keberkahan dalam jual beli tadi. Itu jadi dasar juga jual beli asalnya juga boleh. Karena disuruh sini yang penting jujur, ya tidak mengelabui yang lain, maka jual beli ini boleh, mau lanjut atau tidak. Terus juga dijelaskan sini secara ijma, para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Lalu ada keterangan di bawah, faktor yang menyebabkan sebuah muamalah diharamkan adalah karena zalim, riba, dan gharar. Ada unsur ketidakjelasan. Inilah yang menyebabkan harta itu haram. Imam Syafi'i mengatakan, ayatun Allah azza wa jalla ahallal bai'a idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menghalalkan jual beli selama tidak ditemukan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Berarti asalnya jual beli itu boleh. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, annal asla fil muamalati al-hillu wasihatu ma lam yujad dalilun ala tahrim wal fasad. Sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya. Maka hukum asal jual beli itu halal sampai kita ada temukan masalah karena bertentangan dengan dalil. Lalu beliau melanjutkan lagi, madam laysa fi dzulmun wala ghararun wala riban fal aslu as-sihhatu. Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, tidak terdapat gharar, ada unsur ketidakjelasan dan riba, maka akan tersebut sah. Maka akan tersebut sah. Diganti situ akan itu diganti akan. Maka akan tersebut sah. Nah itu yang dibahas terakhir. Maka harta haram dari tiga ini sebenarnya: zalim, riba, dan gharar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang dikaji. Semoga jika ada pertanyaan bisa lewat kertas.
Ustaz, saya tidak punya tabungan dan tidak punya utang. Kalau saya lagi ada kebutuhan, ada saja pekerjaan yang menghasilkan. Kalau pas tidak ada kebutuhan, benar-benar tidak ada penghasilan. Apakah ini disebut harta barokah? Mudah-mudahan hartanya penuh berkah. Kadang orang seperti ini, mungkin uang nggak punya, namun ada saja kemudahan dia itu beroleh. Ya, bisa jadi itu karena keberkahan harta, amal soleh dan seterusnya. Terus saya tidak bisa bayar zakat mal karena tidak pernah mencapai nisabnya, sudah berarti tidak dikenakan zakat. Kalau dia mau sedekah sunnah biasa silahkan. Apa solusi untuk usaha yang sedang berkembang membutuhkan modal besar tapi tidak ingin riba? Apakah ada amalan dan doanya? Yang tadi doanya awal tadi itu loh. Apa tadi? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Sekarang usaha kalau kita buat, kita jalankan, butuh modal atau tidak? Ibu-ibu, butuh modal atau tidak? Tidak selamanya butuh. Kalau yang dimaksud dengan modal uang, kadang cuma modal kepercayaan. Ada yang punya barang, ini yang punya barang dan produsennya. Ibu cuma masakin itu, dan ibu tidak diharuskan beli barang itu. Nanti kalau barang ini laku, ibu dapat komisi dari situ. Ini nggak pakai modal. Ada modal luar biasa yang lebih daripada modal uang, modal kepercayaan, amanah, dan ini yang sudah makin hilang. Kalau ini dijaga, orang itu akan mudah percaya. Itu dikasih barang itu, sudah mas, kamu jualin lagi mas. Oh sekarang sudah laku ya, sudah 20 laku ya. Ini bawa lagi kamu pak. Bisa jadi seperti itu diberikan. Maka kalau mau jaga amanah, ini mesti dijaga baik-baik. Apalagi kalau orang menjadi sesuatu kepada kita, kita jaga amanat ini baik-baik. Jika di kantor pemerintahan ada sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, namun tidak dikembalikan ke kas negara, melainkan anggaran itu disimpan untuk digunakan kegiatan lain yang tidak teranggarkan, bagaimana hukumnya Ustaz? Makanya secara regulasi ini sulit dikembalikan dulu. Maka kalau bisa, saran saya, uang ini tidak dibagi sama-sama pegawai, namun uang ini dikeluarkan. Saya masih bisa menilai ini harta subhat, Bu. Itu dikeluarkan dan tidak dipakai untuk dua tujuan saja. Tidak dipakai untuk dua tujuan. Pertama, tidak dipakai pribadi. Yang kedua, tidak dipakai bangun masjid. Maka salurkan untuk yang lain. Maka saya tidak bagi sama pegawai. Biasanya uang ini dikumpulkan, kemudian jadi makan bersama, traktir bersama gitu. Nah ini dihapus. Ya, bukan salurkan untuk ada orang miskin bisa, fasilitas sosial bisa. Dua tujuan saja nggak boleh. Pakai untuk kepentingan pribadi dan bangun masjid. Bagaimana kalau usaha percetakan yang mencetak formulir-formulir dari lembaga riba? Apakah uang yang dibayar dan termasuk harta haram? Kalau formulirnya itu transaksi riba yang ibu perbanyak misalnya, maka itu jadi masalah, mendukung dalam yang haram berarti. Dan Allah katakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka seperti tadi tidak boleh. Hukum KPR bagaimana? Bu, KPR singkatan dari apa? Bu, kredit perumahan rakyat. Oh, sistemnya utang apa beli? Nah, sistemnya utang apa beli? Saya mau ini jelaskan dulu, Bu. Apa bedanya beli sama utang? Kalau beli, ibu beli langsung dari pihak A ini, ibu bayar ke dia, dan memang dia yang punya barang. Namun kalau ibu nggak bayar ke yang punya barang ini, ibu bayar ada
kerjasama lagi dengan lembaga keuangan yang lainnya, yang ini dimana sudah lunas pembayaran tadi, ibu nyicil ke dia. Nah di situ ada unsur ribanya bu. Itulah yang nanti masalah. Maka timbang baik-baik kalau memiliki rumah seperti tadi. Bagaimana hukumnya SOP pay letter menurut syariat Islam? Saya kaji dulu ya. Saya jarang belanja online ya bu. SOP juga nanti saya cek-cek. Bagaimana dengan status pendapatan atau gaji suami saya yang sekarang masih kerja di lembaga ribawi? Sekitar setahun yang lalu sudah mengajukan surat resign, tapi masih ditangguhkan karena masih ada kewajiban. Petrolah biar kami jual rumah belum laku. Coba saran saya, persiapkan untuk sebelum resign dan benar diizinkan, beralih ke usaha halal, rumah mudah-mudahan segera laku, kemudian bangun bisnis yang baru, dapat penghasilan yang halal, tapi nanti yang dimanfaatkan selanjutnya dan tidak manfaatkan apa yang sudah didapati sebelumnya. Wallahu a'lam. Bila ada pekerjaan, lanjut. Masih ada lagi kan? KPR tadi sebentar. Nanti. Ketika saya melamar kerja di suatu instansi, orang tua atau bapak meminta saya untuk memberikan nomor tes saya kepada teman beliau yang memiliki jabatan tinggi di tempat tersebut, dengan maksud bapak menitipkan saya kepada temannya agar saya diterima di tempat kerja tadi. Apakah tindakan seperti ini diperbolehkan Ustaz? Bagaimana dengan gajinya? Ini apa namanya bu kayak begini? Ini perlu dirinci. Kalau memang di situ dia memang punya keahlian dan dari sisi tes dia memang layak untuk diterima, jadi syarat-syarat juga terpenuhi, bisa saja dia layak untuk diterima memang. Namun kalau memang dia orang yang tidak layak, akhirnya dengan sistem seperti ini lewat teman dekat bapaknya tadi itu akhirnya diterima bukan karena keahlian, tolong ditimbang baik-baik. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah diterima kerja? Sekarang sudah kerja 10 tahun. Bu, resign apa lanjut? Dulu sudah diterima, namun lewat jalur kayak begini bisa. Jalurnya taruhlah bermasalah gitu. Sekarang sudah kerja. Gajinya bagaimana? Selama ini gajinya bagaimana? Sekarang saya tanyakan, gaji itu berdasarkan tes yang dulu dilakukan pertama atau berdasarkan kerja dia tiap bulan? Gaji itu dapat dari mana? Dinilai dari apa? Apa dari tes penerimaan dulu? Ataukah sekarang sudah kerja ini sudah diterima ya? Saya kerja, dia kerjanya ini produktif banget, dia kerjanya itu rajin banget ya. Akhirnya dia digaji dari situ. Dinilai dari mana? Bukan dari tes awal kan? Baik, maka kalau sudah terlanjur seperti ini, dia tobat yang dulu. Ada istilah para ulama yang dulu itu dia mesti tobati, yang dikerjakan lanjut itu dimaafkan, yaitu dia tidak boleh lagi berbuat curang seperti dulu. Namun selanjutnya karena ini pakai sistem gaji yang baru bukan berdasarkan tes yang dulu, maka yang ini tidak masalah. Tapi ketika dia tahu dulu salah, maka harus bertobat untuk yang salah tadi. Jadi tolong bedakan seperti itu. Ini bukan berarti bolehkan untuk nyogok, bukan. Namun masalahnya sudah terjadi. Sudah terlanjur. Namun kerjanya sekarang sudah profesional, sudah bagus. Maka dia dinilai dari pekerjaan dia saat ini. Bila ada apakah rezeki yang kami peroleh melalui proses lelang pada proyek pemerintah termasuk Parong, di mana ketika menang tender harus ada sekian persen yang akan dibagi-bagi ke tim lelang. Bagi mereka hal ini merupakan etika dalam proses tender tadi. Saya paham.
Namun yang diterima oleh bagi ibu yang tadi menggunakan tender tadi, ibu nggak masalah dari sisi kalau itu hak ibu, kemudian ibu harus sogok dikarenakan mereka macam-macam, atau ada kualitatif untuk mereka karena mereka yang macam-macam dalam hal ini. Ibu tidak salah di situ. Karena ada yang kita dipersulit untuk suatu pekerjaan ketika diberi sogokan baru lancar itu. Oh ternyata dia nunggu disogok dulu. Padahal dia sudah tahu itu tugasnya. Namun yang masalah ini bagian terima. Yang menerima uangnya haram bagi dirinya dan bagi yang diberi kalau itu dalam keadaan terpaksa dan memang itu haknya, maka dia tidak masalah untuk itu. Yang menerima saja masalah. Sama seperti hukum sogok menyogok dan semacam itu. Kami sekeluarga sudah niat hijrah, memerangi riba bank. Lalu tahun ini berusaha menjual aset untuk menutup utang, menjual sawah dan kendaraan. Alhamdulillah sudah sedikit bisa mengurangi utang, tapi masih ada utang. Sudah menawarkan tanah supaya bisa lunas semua, tapi susah sekali lakunya. Doa seperti apa yang kami bisa terbebas dari utang? Tadi kan doanya tadi saya beri judul apa Bu? Doa melunasi utang. Banyaknya tadi bagaimana? Sabanu kuno. Baca doa ini sambil lakukan sebab. Terus ikhtiar. Mudah-mudahan Allah mudahkan supaya utangnya cepat lunas. Suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Istri pertama tidak mau dimaju. Suami tidak mau menceraikan dua-duanya. Apakah betul ada pendapat bahwa istri itu tidak perlu dipertemukan dan tidak perlu diagulkan? Apakah ini ada hadis atau pertunannya? Banyak-banyak sadar aja Bu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ikut BPJS atau tidak karena ragu-ragu dengan hukumnya bagaimana? Kalau yang miskin karena nggak mampu dari sisi biaya, silahkan ambil bantuan BPJS tadi. Namun bagi yang mampu, saran saya tidak memanfaatkan karena situ sama dengan hukum asuransi nantinya. Asuransi Bu, tiga-tiga ini ada. Zolim ada, riba ada, gharar ada. Itu tiga bukan satu. Dalam asuransi itu ada tiga-tiganya sekaligus. Zolimnya ada, ngambil harta orang dengan cara yang batil. Nih ini ada seorang ibu nih, dia mau ini asuransi kematian ada ya, istilahnya apa? Berarti kalau mati dapat asuransi, istilahnya apa? Asuransi jiwa, kematian sih. Asuransi jiwa. Kan ada ketentuan waktunya berapa tahun kan? Ya kan, bayar sekian terus gitu. Mau hentikan di tengah-tengah dibolehkan atau tidak? Tidak boleh. Kena apa Bu? Kena denda kan? Harus bayar sekian atau kalau minta kembali paling dikembalikan sekian persen kan? Nah itu. Jadi namanya saya bilang zolim. Ada hak apa sampai dia potong seperti itu? Dia jamin kehidupan kita? Tidak. Satu, ribanya ibu dapat sekian ini premi yang di-setor. Premi mungkin dia cuma setor hanya dapat 2 juta, mungkin bisa dapat 30 juta. Bayar sedikit dapat kembalian lebih banyak. Itu sama dengan kasus utang piutang, kembaliannya juga lebih banyak, riba. Gorornya tidak jelas. Waktu dapat klaim itu kapan? Bisa jadi dia sudah bayar terus setiap tahun nggak dapat juga. Dia nggak pernah dapat eksiden, dia nggak pernah dapat kecelakaan, maka klaim nggak akan pernah dia dapat untung-untungan. Maka kalau ditanya tentang asuransi, 3 ini ada. Sejauh lagi ya. Apa ciri harta kita halal atau haram? Bisa perhatikan dari sumbernya. Bisa perhatikan juga dari ini berkahnya di mana.
Karena ada, kita tadi perhatikan dari perkataan awal tadi, sedikit namun dapat berkah. Karena kok terus dipakai kebaikan, terus dimanfaatkan, terus kok ada terus. Nah, bisa diantaranya perhatikan seperti ini. Apakah cara mencucikan harta yang sudah terlanjur tercampur dengan harta yang haram? Sekarang ada harta yang haram. Kalau haram jelas ya, kita bisa cuci itu. Namun kalau hartanya itu harta yang syubhat atau tercampur, ini ada halalnya, ini ada haramnya. Kalau bisa ibu pisahkan ini. Kalau nggak bisa maka dilihat mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan yang halal, berarti yang haramnya itu sedikit, maka ibu kira-kira saja ini berapa dikeluarkan untuk dicuci. Ingat ya, dikeluarkan untuk dicuci, bukan disodakohkan. Harta haram tidak bisa disebut sodakoh. Karena Nabi SAW katakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, dan cuma diterima yang halal saja. Yang haram tidak disebut sodakoh. Yang ada cuma pencucian harta. Kalau kita kos di Jakarta, apa termasuk safar? Sholat boleh di kosor atau jamaah. Itu anak kos-kosan jadi enak setiap tahun, sepanjang tahun kosor terus bulan. Tadi yang saya sebutkan, saya tidak sebutkan jumlah hari. Tadi kan jarak ya, jaraknya berapa kilo tadi? 85. Ya sudah, sampai Jakarta sudah safar. Namun kosor itu ada atau tidak dikatakan musafir dan boleh kosor itu kalau niatan ketika menempati di situ kurang dari 4 hari. Kalau sudah lebih dari 4 hari atau sejak awal saya mau niatan mukim di situ, ngekos itu namanya mukim. Maka semenjak tinggal di Jakarta tidak lagi mengqashar sholat, tidak lagi disebut musafir, namun dia itu mukim. Cuma dia tidak disebut orang asli di situ. Kalau orang asli situ namanya mustautin. Ya, anak kos tinggal di Solo, nah itu namanya mustautin. Dia bukan orang asli situ. Kalau orang asli sini disebut mustautin, tetap di situ. Berarti kalau mustautin ini nanti pengaruhnya ke hukum yang lain, bukan ke hukum masalah safar tadi, namun pengaruhnya ke hukum sholat Jumat. Mustautin itu tidak. Dan mustautin yang menetap itu yang dihitung syarat 40. Bagi sebagian ulama yang menganggap sholat Jumat itu harus 40 orang, maka harus ada 40 orang penduduk asli situ untuk didirikan sholat Jumat. Kalau bukan penduduk asli situ, nanti sholat Jumatnya bisa jadi gugur. Harus ada 40 penduduk asli. Nah itu contohnya kalau mau bicara tentang anak kos-kosan. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita kaji untuk kesempatan pagi hari ini sampai menjelang siang. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti di bulan depan, biar ibu-ibu penasaran tak jawab semua. Karena pembahasannya masih panjang ibu. Ya, karena saya setelah itu bahas tentang masalah zalim, tentang zakat dan hal-hal yang lainnya. Baik itu saja. Mudah-mudahan Allah berkah bagi semuanya dan Allah memberikan kepada kita harta yang halal, dijauhkan dari yang haram, dan kita dimudahkan untuk tawakal penuh pada Allah dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan berbuah hidayah dan amal soleh. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.